Saya, Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan asesmen kondisi sektor jasa keuangan hasil rapat Dewan Komisioner bulanan OJK pada akhir Juni 2022, di mana OJK mencermati dinamika ekonomi global dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Selengkapnya dalam OJK Update. Sobat OJK, di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan geopolitik yang penuh ketidakpastian, indikator perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik. Data Mei 2022 menunjukkan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan terus meningkat dan berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya vulnerability ekonomi global. OJK mencatat perekonomian global masih menghadapi tingkat inflasi yang persisten tinggi karena tekanan global supply chain akibat konflik Rusia-Ukraina dan lockdown di Tiongkok. Tingginya inflasi global mendorong normalisasi kebijakan moneter yang lebih agresif dan diperkirakan perekonomian global 2022 akan melambat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Indikator perekonomian domestik masih menunjukkan perbaikan yang terus berlanjut meski laju perbaikan mulai terpengaruh perkembangan perekonomian global. Inflasi Mei 2022 berada di level 3,55% year on year, masih terjaga dalam rentang target Bank Indonesia namun terus berada dalam tren meningkat seiring kenaikan harga pangan dan transportasi. PMI manufaktur masih berada dalam zona ekspansi meski tren menurun dalam 9 bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku. Surplus neraca perdagangan berlanjut dan cadangan devisa tetap terjaga. Namun, pertumbuhan impor mulai lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor seiring kenaikan permintaan domestik. Sobat OJK, rapat Dewan Komisioner bulanan menyebutkan fungsi intermediasi perbankan pada Mei 2022 tercatat meningkat. Penyaluran kredit oleh perbankan Mei 2022 sebesar Rp6.012,4 triliun atau tumbuh 9,03% secara year on year. Pertumbuhan kredit didorong peningkatan pada kredit oleh debitur UMKM dan retail yang tumbuh 10,69% secara year on year. Secara sektoral, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan dengan kenaikan terbesar pada sektor manufaktur sebesar 12,4% dan sektor perdagangan sebesar 12,1% secara month to month. Sejalan dengan kredit, dana pihak ketiga DPK pada Mei 2022 mencatatkan pertumbuhan 9,93% secara year on year didorong oleh kenaikan giro. Di industri pasar modal, pada 28 Juni 2022, IHSG tutup di angka 6.996,46. Koreksi di pasar saham Indonesia seiring dengan capital outflow di mayoritas negara berkembang sebagai bentuk risk off, investor merespon peningkatan suku bunga acuan The Fed 75 bips pada Juni 2022. Namun demikian, penghimpunan dana di pasar modal tercatat sebesar Rp102,9 triliun, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, dan emiten baru tercatat sebanyak 22 emiten. Di industri keuangan non-bank, piutang pembiayaan tumbuh 4,5%, didorong pembiayaan jenis investasi yang tumbuh 17,9% year on year, dan pembiayaan jenis modal kerja tumbuh 15,6% year on year. Pembiayaan melalui peer-to-peer lending juga tumbuh 84,7% secara year on year atau meningkat Rp1,49 triliun dibandingkan April 2022. Peningkatan intermediasi di sektor jasa keuangan ditopang profil resiko lembaga jasa keuangan pada Mei 2022 yang masih terjaga. Rasio NPL gross perbankan dan rasio NPF perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 3,04% dan 2,8%.
Likuiditas perbankan berada di level memadai, ditandai dengan rasio alat likuid per DPK dan alat likuid per non-core deposit di atas threshold, yaitu masing-masing 30,80% dan 137,14%. Permodalan lembaga jasa keuangan semakin membaik, KAR perbankan sebesar 24,74% dan gearing ratio perusahaan pembiayaan sebesar 1,97 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Begitupun dengan RBC industri asuransi berada di atas threshold 120%, yaitu 322,36% untuk asuransi umum dan 489,15% di asuransi jiwa. Program restrukturisasi kredit yang dikeluarkan dalam mengantisipasi dampak ekonomi dan COVID-19 menunjukkan penurunan. Nilai restrukturisasi kredit COVID-19 semakin mengecil, di mana di Mei 2022 tercatat Rp596,25 triliun, menurun dibandingkan April 2022 sebesar Rp606,39 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi juga menurun pada Mei, yaitu menjadi 3,13 juta debitur, di mana di April 2022 tercatat 3,26 juta debitur. Sobat OJK, ke depan OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholders dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan resiko eksternal. Demikian OJK Update pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait kebijakan OJK dan sektor jasa keuangan, Sobat OJK dapat mengunjungi media sosial dan website OJK di www.ojk.go.id. Saya, Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Salam sehat selalu.